Halo, nama saya Jenita Theodora Carolina Simbolon, NIM I34012211114 dari Gatamala Sadina Werasana Yuwana. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Memang apa sih makna Pancasila sebagai ideologi negara? Nah, pertama, kita harus tahu dulu nih, kalau negara Indonesia itu kan adalah negara yang sangat luas dengan banyak sekali keberagaman di dalamnya. Ada banyak suku, adat, istiadat, budaya, sampai kepercayaan. Nah, keberagaman ini harus kita lihat sebagai sesuatu kekuatan dan bukan sebagai sesuatu kekurangan. Karena ada banyak perbedaan di negara kita ini, maka akan ada banyak kelompok-kelompok kan? Nah, untuk menyatukan kelompok-kelompok tersebut diperlukan suatu semacam perekat. Nah, perekat yang dimaksud di sini adalah Pancasila. Pancasila ini sering banget kita dengar sebagai ideologi negara Indonesia. Tapi memang apa maksudnya? Jadi, yang dimaksud dari Pancasila sebagai ideologi negara adalah Pancasila merupakan ikatan budaya yang berkembang di dalam masyarakat Indonesia. Sehingga memang sudah seharusnya nilai-nilai Pancasila itu kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu memang apa fungsi ideologi itu bagi negara Indonesia? Fungsi ideologi yaitu Pancasila terhadap negara kita Indonesia adalah sebagai sarana untuk pemersatu bangsa dan sarana untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang tertulis pada pembukaan Undang-Undang Dasar paragraf yang terakhir. Jadi, setiap tindakan yang ingin diambil oleh negara kita harus berpegang kepada nilai-nilai Pancasila. Lalu apa saja penerapan nyata nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan kita sehari-hari? Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Setiap warga negara Indonesia diwajibkan untuk memiliki sebuah agama atau kepercayaan. Dan nilai-nilai atau ajaran yang baik dari agama tersebut harus kita jalani. Contoh nyatanya nih, misalnya dengan beribadah atau membaca kitab suci, agar kita bisa mengetahui ajaran baik apa saja yang ada di agama kita dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengamalan senilai di sila kedua ini adalah dengan memanusiakan manusia. Jadi, kita harus bisa gotong royong, tolong-menolong, saling membantu dengan orang di sekitar kita. Contoh nyatanya, misal dengan membantu orang yang sedang terkena bencana alam, atau mungkin dari lingkup yang terdekat, kita bisa membantu tetangga-tetangga di lingkungan tempat tinggal kita. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Pengamalan sila ketiga ini adalah dengan menjaga kerukunan dan persatuan di dalam masyarakat. Sebagai negara yang plural dengan banyak sekali keberagaman, maka toleransi sangatlah diperlukan. Contoh nyatanya nih, misalnya dengan menjaga tutur kata dan pendapat kita di internet agar tidak memancing kemarahan masyarakat yang memicu perpecahan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pengamalan nilai di dalam sila ini adalah dengan tidak memaksakan kehendak diri sendiri, tidak egois, dan mementingkan kepentingan bersama. Contoh nyatanya nih, di tahun 2024 nanti kita akan mengadakan pemilihan presiden Indonesia. Maka sebagai warga negara Indonesia yang baik, yang sudah memiliki KTP, kita harus mengamalkan nilai dari sila keempat ini dengan mengikuti pemilu dan tidak golput. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengamalan nilai di dalam sila kelima ini adalah dengan bersikap adil kepada semua orang tanpa melihat latar belakang mereka. Contoh nyatanya adalah dengan menjalankan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, mahasiswa, anggota keluarga, atau apapun status kita. Setiap peran yang kita jalani memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, dan jika kita melakukan itu dengan baik, maka kita sudah ikut berkontribusi dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang adil. Nah, sampai sini dulu penjelasan aku mengenai pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penyampaian. Sampai jumpa.